Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juniarta Lubis dari kelas 12 IPA 2 SMA Swasta Sisi Siantar. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu seniman Indonesia yaitu Affendy Kusuma. Kenapa saya memilih Affendy Kusuma? Karena menurut saya Affendy Kusuma orangnya sangat inspiratif bagi generasi muda. Berikut penjelasan saya. Affendy Kusuma. Affendy dilahirkan di Cirebon pada tahun 1907. Putra dari R. Kusuma, seorang mantri ukir di pabrik gula di Ciledug. Dari segi pendidikan, ia termasuk seorang yang memiliki pendidikan formal yang cukup tinggi. Pada umur 26 tahun, pada tahun 1933, Affendy menikah dengan Mariati, gadis kelahiran Bogor. Affendy dan Mariati dikaruniai seorang putri yang nantinya akan mewarisi bakat ayahnya sebagai pelukis, yaitu Kartika Affendy. Sebelum mulai melukis, Affendy pernah menjadi guru dan pernah juga bekerja sebagai tukang sobek karcis dan pembuat gambar reklame bioskop di salah satu gedung bioskop di Bandung. Pekerjaan ini tidak lama digeluti karena Affendy lebih tertarik pada bidang seni lukis. Sekitar tahun 30-an, Affendy bergabung dengan kelompok 5 Bandung, yaitu kelompok 5 pelukis Bandung. Mereka itu adalah Hendra Gunawan, Barli, Sudarso, dan Wahdi, serta Affendy yang dipercaya menjabat sebagai pimpinan kelompok. Kelompok ini memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan seni rupa di Indonesia. Kelompok ini berbeda dengan Persatuan Ahli Gambar Indonesia atau Persagi pada tahun 1938, melainkan sebuah kelompok belajar bersama dan kerjasama saling membantu sesama pelukis. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Affendy mendapat tugas membuat poster. Poster yang merupakan ide Soekarno itu menggambarkan seseorang yang dirantai tetapi rantainya sudah putus. Yang dijadikan model adalah pelukis Dullah. Kata-kata yang ditulis di poster itu ialah "Bung, ayo Bung", merupakan usulan dari penyair Chairil Anwar. Semasa hidupnya, ia telah menghasilkan lebih dari 2.000 karya lukis. Karya-karyanya yang dipamerkan ke berbagai negara di dunia, baik di Asia, Eropa, Amerika, maupun Australia, selalu memukau pecinta seni lukis dunia. Pelukis yang meraih gelar Dr. Honoris Causa dari University of Singapore tahun 1974 ini, dalam mengerjakan lukisannya, lebih sering menumpahkan langsung cairan cat dari tubnya, kemudian menyapu cat itu dengan jari-jarinya, bermain dan mengolah warna untuk mengapresikan apa yang ia lihat dan rasakan tentang sesuatu. Dalam perjalanannya berkarya, pemegang gelar Dr. Honoris Causa dari University of Singapore tahun 1974 ini dikenal sebagai seorang pelukis yang menganut aliran ekspresionisme atau abstrak, sehingga seringkali lukisannya sangat sulit dimengerti oleh orang lain, terutama oleh orang yang awam tentang dunia seni lukis jika tanpa penjelasannya. Namun, bagi pecinta lukisan, hal demikianlah yang menambah daya tariknya. Museum Affendy, museum yang diresmikan oleh Fuad Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu, dalam sejarahnya telah pernah dikunjungi oleh mantan Presiden Soeharto dan mantan Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Mohamad pada Juni 1988 kala keduanya masih berkuasa. Museum ini didirikan tahun 1973 di atas tanah yang menjadi tempat tinggalnya. Saat itu, terdapat sekitar 1.000-an lebih lukisan di Museum Affendy, dan 300-an diantaranya adalah karya Affendy. Lukisan-lukisan Affendy yang dipajang di Galeri 1 adalah karya retrospektif yang punya nilai kesejarahan mulai dari awal karirnya hingga selesai, sehingga tidak dijual. Sedangkan Galeri 2 adalah lukisan teman-teman Affendy, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, seperti Basuki Abdullah, Popo Iskandar, Hendra, Rusli, Fajar Sidik, dan lainnya. Adapun Galeri 3 berisi lukisan-lukisan keluarga Affendy.
Di dalam Galeri 3 yang selesai dibangun tahun 1997 saat ini, terpajang lukisan-lukisan terbaru Kartini Effendi yang dibuat pada tahun 1999. Oke, baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.